Halo, jumpa lagi dengan saya di M25M Channel. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada video saya yang sebelumnya, yakni membuat surat menggunakan aplikasi Microsoft Word, video kali ini akan melanjutkan dari materi di video yang kami unggah sebelumnya. Mari kita mulai. Dalam membuat surat, khususnya menggunakan aplikasi Microsoft Word, ini sangat perlu kita pahami bersama. Karena apa? Aplikasi Microsoft Word ini mirip seperti otak kiri yang segala sesuatunya harus tertata dari awal, kemudian teratur agar surat yang kita buat ataupun makalah, materi dan sebagainya yang kita buat ini akan menjadi lebih rapi. Untuk itu kita ulangi kembali. Hal pertama yang paling penting harus dilakukan adalah mengatur kertas. Dalam video saya yang sebelumnya, saya mengatur ukurannya menjadi 21 dan 33. Tapi ini tidak mutlak, boleh kalian ubah sebagaimana kertas yang diinginkan. Kemudian margin saya ubah jadi 2,03 cm, atau bagi yang menggunakan satuan inci adalah 0,8 inci. Kemudian langkah kedua setelah kita mengatur paper size dan margin adalah mengatur kerataan kertas sebelum kita lakukan pengetikan. Mengatur kerataan kertas menjadi rata kanan kiri atau justify. Kemudian spacing antar paragraf kita nolkan terlebih dahulu. Kemudian untuk line spacing atau spasi tiap barisnya silakan diatur oleh teman-teman semuanya. Ini juga sesuai dengan office masing-masing komputer atau laptop milik kalian. Boleh single, boleh 1,5, boleh multiple dengan ketentuan tertentu. Oke, setelah kita mengatur paper size dan margin, kemudian kerataan kertas kanan kiri, kemudian spasi, maka kita sudah bisa mulai mencoba membuat surat. Nah, untuk kali ini akan saya sajikan beberapa cara membuat kop surat. Yang pertama adalah menggunakan tabel. Untuk kali ini saya menggunakan mouse, tapi biasanya saya sering menggunakan keyboard. Kalau dengan mouse ya tinggal kita klik di sini, tentunya misalkan 2 kolom 1 baris boleh. Atau kalau yang ingin terbiasa menggunakan keyboard seperti saya, maka saya menggunakan langkah yang lain yang intinya juga sama hasilnya, lebih senang menggunakan keyboard. Nah, kita lanjut membuat kop surat ini dengan menggunakan tabel. Yang perlu kita ketahui adalah biasanya dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah instansi, ataupun wirausahawan itu terdapat kop surat, dan di dalam kop surat itu juga memiliki logo. Satu contoh,
Akan kita buat logonya, kita masukkan, lalu kita sesuaikan ukurannya. Nah, kalau teman-teman tadi tidak menggunakan atau tidak mengatur ukuran kertas dulu, maka ketika nanti memasukkan tabel yang seperti ini, sudah pasti ukuran tepi kanan dan kirinya akan mengalami perubahan. Ketika kalian sudah mengetik seperti ini, sudah membuat pengetikan, apalagi di dalamnya ada tabel, baru kemudian kalian mengatur halaman, maka yang sering terjadi adalah tepi kanan dari tabel ini akan bergeser posisi. Kita lanjut. Untuk tabel kolom yang pertama atau baris yang di kolom pertama cukup dengan logo, kemudian kolom yang kedua dari kepala surat atau kepala surat, saya contohkan saja. Kita bisa langsung mulai pengetikan. Misal seperti ini, lalu barulah setelah kita mengetik, kita atur sesuai dengan keinginan kita, atau kalau untuk instansi biasanya sudah ada contoh tata naskah dinas ya. Nah, kita tinggal mengatur. Kalau kita atur ini, kita buat berada di tengah, kemudian kode pos bisa dimasukkan, bisa tidak, kita taruh berada di tepi kanan. Kemudian kita atur ukurannya, misalkan saya buat ukurannya 18 dan tebal. Kemudian untuk alamat dan nomor HP, misalkan kalau ada, boleh tidak dimasukkan, boleh dimasukkan, itu terserah kepada kalian. Yang terpenting di sini adalah bukan bagaimana tulisannya, tetapi hasil akhir dari membuat kop menggunakan tabel. Nah, hasil yang dapat kita lihat adalah kalau kop ini kita buat dan kita tata dengan baik menggunakan aplikasi Microsoft Word, maka dia akan terlihat rapi. Nah, setelah kita mengatur, menulis, kita ketik dan kita atur, maka tinggal agar kop itu dapat terlihat rapi, kita setting border atau settingnya, kita atur semuanya, cukup dengan garis bawah, kita klik di sini awalnya, kemudian kita ubah rata-rata garis bawah untuk kop surat itu adalah tebal, tipis, atau kadang ada yang tipis tebal. Kita klik lagi di sini, lalu oke. Nah,
Oke teman-teman, seperti inilah contoh dari kop surat. Bisa kalian coba di rumah, tapi upayakan sambil timing pengerjaannya, kalau bisa kita buat menjadi kurang dari 5 menit. Atau mari coba bersama-sama membuat kop surat dengan menggunakan sistem tabel seperti ini hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Kita coba bersama ya. 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, silakan kalian coba di rumah. Dan yang paling penting jangan lupa eksplorasikan akal kita, karena akal kita itu hanya terbatas pada ketidakterbatasan Allah Subhanahu wa taala. Selamat mencoba dan terima kasih telah menonton video saya.